slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. Oke, halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Aredi Herudin yang membahas tentang dunia otomotif. Dan konten kali ini saya akan review motor KLX 150, tapi dia sudah borap 63. Borap 63 brother, bukan 66. Kalau KLX Monster dia sudah borap 66, tapi speknya sama dengan motor ini. Bedanya itu dia cuman memakai borap kecil, yaitu 63. KLX Monster dia sudah memakai borap 66. Nah, kenapa saya akan review motor ini? Karena motor ini sangat spesial menurut saya. Mesinnya itu sudah menggunakan banyak part-part racing. Bisa dibilang ini adalah KLX build up. Apa-apa saja yang ada di mesin KLX borap 63 ini saya akan sebutkan satu-satu brother. Tapi saya lihat tuh catatan dari mekanik, takutnya nanti salah. Dan yang pertama itu dia sudah menggunakan kruk as BRT. Yang kedua dia sudah menggunakan blok KTC tapi yang borap 63. Dan kopnya itu dia memakai BRT tapi sudah menggunakan klep titanium dan memakai fair racing. Noken as dia sudah menggunakan BRT dan magnet kit ESET modifikasi agar bisa terpasang di KLX Monster ini. Itu total budget kalau kita modifikasi magnet ESET untuk di, tapi ESET Thailand brother. ESET Thailand itu harganya 2,an. Kalau dimodifikasi itu hampir sama, bahkan lebih daripada harga magnetnya agar bisa terpasang di KLX Monster ini. Di KLX borap 63 ini brother. Saya sering bilang KLX Monster karena keseringan review KLX Monster. Oke, selanjutnya dia sudah menggunakan coil, yaitu coil ESET 250 tapi yang original. Dan selanjutnya dia sudah menggunakan cam, tapi camnya itu dia memakai cam BRT. Terus gear timing dia memakai Moto1. Karbu dia memakai karbu Subco yang original. Dan selanjutnya pair clap BRT dan pair kopling sama brother, dia menggunakan BRT. Seperti itulah spek yang ada di dalam mesinnya. Nah, selanjutnya kita akan review yang ada di bagian luar mesin yang Anda bisa lihat. Nanti saya akan perlihatkan satu-satu brother, part-part apa yang ada di lengket di motor ini. Kita mulai dari teleskopik, tapi teleskopik ini sangat langka didapat di sekarang ini. Ini adalah copotan DRZ 400. Jadi asnya itu AS49 brother. Main teleskopik ini sangat luar biasa. Teknologinya dia sudah ribonnya atas bawah. Kita bisa setel di bawah dan kita bisa setel di atas. Teleskopik begini saya pernah pakai di motor rakitan mesin Tiger. Itu ada di video saya sebelumnya brother. Itu sangat empuk, dan di KLX ini ternyata dia memakai lagi sama seperti di motor Tiger custom itu. Tapi sepertinya ini sudah di repair, jadi dia cat warna hitam. Terus selanjutnya di bagian depan, jadi papan numbernya itu dia menggunakan papan number motor Suzuki, tapi motor Suzuki Trail. Saya tidak tahu Suzuki apa yang lebih tepatnya brother. Master rem dia menggunakan masih yang standar, tromol masih standar, velg dia menggunakan velg Scarlett. Terus piringan cakram masih menggunakan yang standar, dan selanjutnya selang remnya masih menggunakan standar KLX ya brother. Bukan standar build up. Kita lanjut ke bagian atas, yaitu stang. Jadi stangnya itu dia sudah menggunakan Pro Taper. Jadi ini sudah sangat kokoh dan paling enak dipakai main. Kenapa saya sering sarankan bahwa kita selalu memakai stang yang original
atau yang asli, brother. Karena yang paling penting pada saat kita adventure ada di sini, brother, di stang. Kenapa sangat penting? Karena kebanyakan teman-teman yang sering main di jalur, apabila dia sudah mengalami insiden atau jatuh di jalur, itu kebanyakan stang pasti pada bengkok kalau kita membeli yang biasa atau yang palsu. Nah, kita lanjut ke kopling. Jadi handle koplingnya ini dia sudah menggunakan KLX 140, brother. Kenapa kebanyakan KLX memakai KLX handle kopling 140? Itu dikarenakan cengkeraman kopling 140 itu sangat luar biasa dan sangat nempel di tangan. Dan yang kedua, dia mempunyai switch untuk ke CDI. Apabila CDI-nya punya program yang bisa support ke kopling ini. Itu pernah saya tes di KLX Monster. Saya sambung ke CDI Rextor dan aplikasikan ke CDI Rextor. Jadi kita kayak pakai launch control atau sedang melakukan start, kita bisa gas full saja. Nanti teknologi ini yang mengatur keluarnya motor dari tempat start. Nah, itulah kelebihan dari handle kopling KLX 140. Dan yang ketiga, modelnya keren. Yang terpenting itu cara genggamannya sangat enak. Dan switch lampu dan starter. Kalau yang switch starter dia menggunakan KTM replika. Switch lampu atau switch engine on off dia menggunakan yang biasa-biasa saja, brother. Nah, ini gripnya dia menggunakan Domino, dan gas spontan dia menggunakan merek Enzo. Selanjutnya kita akan ke body KLX. Tapi sebelumnya saya mau memperlihatkan sama kalian kalau papan number dan spatbor ini menggunakan papan number Suzuki. Jadi inilah body KLX standar, mulai dari tangki, samping, tengah, dan buntut belakang dia menggunakan KLX BF yang original. Dan motor ini memang KLX, brother. Kita lanjut ke bagian mesin. Jadi tadi yang saya jelaskan di awal itu adalah isi dalam mesin. Kita lihat tampak luar mesin ini. Dari samping itu yang pertama kita akan lihat ini dia, agar mesin tidak cepat panas. Yang kedua, dia sudah bungkus karbon, yaitu karbon celup, tapi karbon celup yang biasa dan cukup lumayan rapi. Sudah tergores. Yang namanya motor cross pasti tergores lah, karena ini bukan motor untuk di aspal. Jadi saya rasa salah kalau kita karbonnya. Ini dari segi model keren sih kalau kita karbon mesinnya, lebih rapi. Yang bikin keren motor ini yaitu tulisan Crosser Makassar. Mantap. Oh iya, kita belum ke footstep, brother. Jadi footstepnya itu dia menggunakan footstep yang variasi, saya nggak tahu mereknya apa, tapi ya sepertinya yang biasa. Persenelan dia sudah menggunakan yang custom, aksesoris juga, jadi ini bisa terlipat. Jadi kalau kalian jatuh atau motor Anda rebah, ini tidak bengkok. Nah, kita ke bagian tengah. Dan ke bagian tengahnya itu dia sudah menggunakan suspensi KLX 140 yang ori. Jadi kelebihan memakai sok belakang KLX 140, kita sudah bisa menyetelnya rebound atas bawah. Jadi suspensi ini sudah sangat canggih. Makanya untuk motor-motor KLX kebanyakan dia sudah memakai sok belakang KLX 140. Kenyamanannya ya lumayan nyaman lah. Tapi beda kalau kita membeli yang copotan seperti motor KLX Monster, dia menggunakan CR85. Itu lebih empuk dan lebih mantap untuk kita pakai di jalur. Arm belakang dia menggunakan arm SND, tapi dia sudah karbon juga, brother. Karbonnya rapi, bagus, tapi ada lecet-lecet karena ini dipakai untuk adventure. Sama dengan mesin, jadi motor ini banyak lecet-lecet, tapi sebelum motor ini dipakai ke jalur itu sangat keren sekali dan sangat rapi. Dan selanjutnya kita akan lihat dia memakai gear apa. Jadi ini adalah gear TK yang berukuran 520, brother. Ini yang biasanya dipakai di motor sport. Kenapa dia memakai yang agak besar daripada KLX pada umumnya? Karena tarikan mesin ini sangat luar biasa. Agar tidak ragu di jalur atau kita pede pakai di jalur, jadi dia menggunakan gear yang besar agar enak dipakai, brother, dan kuat, mungkin tidak putus. Mungkin gearnya itu gear merek TK satu set, mulai dari gear besar, gear kecil, dan rantai. Ini lumayan mahal harganya, brother, itu di atas 1 jutaan.
Selanjutnya velg belakang, yaitu sama di depan, dan tromol masih memakai KLX standar. Piringan cakra memakai standar dan kaliper dia memakai yang standar. Dia memakai bandel lap depan belakang yang berukuran 100/100. Nah, selanjutnya kita akan lihat knalpot apakah yang dipakai motor ini. Oh iya brother, saya ada lupa sedikit. Yang paling penting di motor ini kenapa suaranya bisa bagus. Tapi sebentar kita akan dengar suaranya. Ternyata motor ini sudah memakai saringan udara punya KX85. Tapi busanya di dalam itu KX85, saringan udaranya kita custom sama fungsinya seperti saringan udara KX85 agar isi busanya KX85 ori bisa terpasang di KLX ini. Oke, kita lanjut ke knalpot brother. Jadi knalpotnya itu dia sudah menggunakan knalpot GP7, tapi GP7 yang paling terbaru. Oke, inilah tampak sebelah kanan, dan master remnya itu dia memakai master rem Berlin. Ini keren modelnya brother, dan fungsinya juga cukup bagus, lumayan bagus. Kalau begitu, kita akan langsung dengar suara motor KLX 150 ini, tapi sudah bor up 63. Pasti kalian sudah tidak sabar dengar suaranya brother, karena sangat ngeri sekali suara motor ini. Tapi motor ini dia menggunakan knalpot apapun itu pasti sudah bagus brother, karena spek mesinnya itu mendukung dari segala-galanya. Yang namanya KLX build up, isi mesinnya ya spesial, sudah menggunakan magnet dan klep titanium. Itu sudah perubahan yang signifikan, sangat jauh. Oh iya, sekalian saya kasih tips buat teman-teman apabila kalian starter atau pakai starter tangan motor KLX bore up, kalian wajib starter dulu baru gas sedikit. Jangan bersamaan brother, karena kalau bersamaan itu bisa jadi cepat rusak, karena kebanyakan saya dulunya juga seperti itu. Tapi ternyata setelah ditanya sama mekanik, yaitu mekanik Staffel Pump Umar Syahban Limpo, katanya kita harus starter terus buka gas, itu bisa bikin awet jage motor KLX. Jadi jage motor ini ribut karena dia sudah menggunakan jage kase, karena jage kase itu kalau baru ya kayak gini brother, tapi lama-kelamaan pasti dia akan halus dengan sendirinya. Info yang paling penting dalam video ini, kalau ternyata motor ini akan dijual seharga 30 juta. Kalian sudah mendapatkan KLX build up dengan spek mewah seperti ini. Kalau kalian berminat, silahkan DM di akun Instagram Crosser Makassar. Motor ini tahun 2016 dan surat lengkap pajaknya jalan.
sudah siap pakai dan menggunakan spek mewah seperti ini. Tapi yang bikin challenge lagi, karena kebanyakan orang apabila ingin membeli motor KLX, mereka semua itu sering mencari motor-motor standar yang padahal apabila dia sudah membelinya dan keesokan harinya, dia pasti akan mengganti segala-galanya. Jadi saya tawarkan untuk teman-teman yang menonton channel ini, apabila kalian berminat, silakan DM di akun Instagram Crosser Makassar. Sampai sini video review KLX 150 Borap 63. Sampai jumpa di jalur atau di review selanjutnya. Assalamualaikum, salam Crosser Makassar. Bye.